Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen syariah yang diampu oleh Ibu Pipi Indah Bintari SEMM. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang marketing syariah, yang diantaranya ada pengertian marketing syariah, kemudian ada karakteristik atau keunggulan dari marketing syariah, nilai-nilai pemasaran syariah yang berlandaskan pada 4 sifat Rasulullah SAW, kemudian ada prinsip marketing syariah, dan yang terakhir ada penerapan nyata dari marketing syariah. Dengan saya Anjani Sania sebagai moderator dengan akhir NPM 011, kemudian ada Renanda Nurna Aurlin dengan akhir NPM 012, kemudian ada Tiara dengan akhir NPM 013, kemudian ada Irgi Putra Sanjaya dengan akhir NPM 015, dan yang terakhir ada Rizky Asidki dengan akhir NPM 016. Pemasaran adalah aspek penting dalam bisnis, di mana pemasaran merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan melalui pertukaran. Marketing syariah adalah konsep pemasaran berlandas prinsip-prinsip muamalah yang mencakup seluruh aspeknya, seperti penciptaan, penawaran, dan perubahan value. Adapun penerapan dari marketing syariah harus didasari dengan ayat Al-Quran dan hadis agar mencapai keberkahan bagi produsen maupun konsumen, dan juga semua proses bisnis tidak bertentangan dengan hukum Islam. Landasan yang dapat kita gunakan dalam dunia marketing adalah surah Al-Baqarah. Marketing syariah hadir guna menjawab tentang perbedaan marketing konvensional dan marketing syariah. Marketing atau pemasaran adalah proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan juga memberi nilai pada konsumen tentang bagaimana mengatur hubungan dengan cara yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi marketing syariah adalah konsep pemasaran yang berlandaskan dengan muamalah yang mencakup seluruh aspek pemasaran yang didorong dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan membangun interaksi yang lebih baik bersama konsumen. Menurut ahli, ada beberapa karakteristik syariah. Yang pertama adalah rabaniyah atau ketuhanan. Karakteristik ini, rabaniyah, menjadi fundamental dalam marketing syariah karena merupakan dasar keimanan yang wajib dimiliki oleh seorang muslim sebagai pilar kehidupan. Dengan karakteristik ini, maka pelaku usaha akan menjalankan marketingnya dengan sehat dan dengan bertindak rasional sesuai kaidah keislaman, karena pelaku usaha akan menyadari bahwa pertanggungjawaban bukan hanya berlaku di dunia, tetapi juga di akhirat. Dan yang kedua adalah ada karakteristik akhlakiyah, yaitu akhlak menjadi sifat universal karena diajarkan dalam berbagai agama. Allah Subhanahu wa taala memberi perintah agar senantiasa berbuat baik, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 dan juga Quran surat Asy-Syad ayat 46. Dan dengan karakteristik akhlak inilah pelaku usaha atau marketer akan memikirkan cara mendapatkan keuntungan dengan mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan. Yang ketiga karakteristiknya adalah al-waqiyah, yang berarti realistis atau apa adanya. Ini berarti marketing syariah harus realistis dengan kebutuhan zaman. Contohnya sekarang kita berada di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat, dan maka dari itu marketing syariah harus bisa beradaptasi. Menurut terminologi fikih, cakupan al-waqiyah itu tidak berpegang pada aturan tekstual dan dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada pedoman keislaman. Dan yang keempat, karakteristiknya adalah al-insaniyah, yang berarti manusia. Islam menjaga aspek kefitrahan manusia dengan cara memberi aturan dan petunjuk bagi kehidupan manusia. Dalam marketing syariah, karakteristik ini menjadi istimewa karena dengan al-insaniyah kita dapat menjaga sifat kemanusiaan dan menjauhkan diri dari sifat keserakahan. Nilai marketing syariah bersumber pada sifat Rasulullah karena beliau dikenal sebagai sosok yang mempraktikkan muamalah sesuai dengan syariat Islam. Kita semua tahu sifat Rasulullah ada 4, yaitu sidik, amanah, patonah, dan tablik. Yang pertama, sidik, yaitu jujur dalam bisnis menjadi kunci utama untuk hubungan dengan customer yang dapat berdampak pada keuntungan yang didapat. Kedua, amanah atau dapat dipercaya. Dengan jujur saat menjelaskan produk, mempromosikan produk dapat menumbuhkan kepercayaan. Karena dengan amanah inilah seorang marketer akan memiliki integritas. Yang ketiga, patonah. Dengan kecerdasan ini, marketer dapat menganalisis, memunculkan ide, dan memberikan inovasi pada kebutuhan customer. Yang keempat, tablik. Komunikatif dalam menjelaskan sesuatu sehingga dapat mudah dimengerti oleh orang lain. Sifat ini juga menggambarkan kepribadian marketer sesuai dengan kebudayaan dan lingkungan. Adapun prinsip-prinsip pada marketing syariah yaitu 1. Prinsip kesatuan yang berlandas pada nilai tauhid karena dapat melahirkan tekad dan tidak melakukan diskriminasi. Nomor 2, prinsip kebolehan atau ibahah yang berkaitan dengan hal kehalalan transaksi karena memberi kebebasan pada marketer kecuali pada hal yang dilarang. Yang ketiga, prinsip keadilan atau al-adl berkaitan tentang cara memperoleh sesuatu dengan hak
yang dimiliki dan memprioritaskan manfaat. Nomor 4, prinsip kehendak bebas atau al-huriyah. Karena manusia mempunyai keinginan yang mendominasi, maka kebebasan dibatasi sesuai dengan ketentuan Allah agar tetap menciptakan keseimbangan dalam segala aspek. Yang nomor 5, pertanggungjawaban. Pelaku usaha harus memperhitungkan segalanya dengan sesuai karena akan dipertanggungjawabkan. Prinsip pemasaran syariah yang keenam adalah kebenaran dan kejujuran, mendorong pelaku bisnis untuk ramah dan terbuka. Yang ketujuh, kerelaan atau arido, dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Ini menjadi penting dalam transaksi. Yang kedelapan, kemanfaatan, barang yang diperdagangkan bermanfaat dan memenuhi syarat halal. Yang kesembilan, haramnya riba, terlibatnya pihak yang menzolimi dan dizolimi bersifat merusak moral. Maka dari itu, prinsip ini menjadi solusi dalam melakukan kegiatan usaha. Sekarang kita masuk ke contoh nyata atau update dari marketing syariah. Yang pertama yaitu digital marketing syariah. Kemajuan teknologi memaksa para pelaku usaha untuk melakukan transformasi dalam menjalankan strategi bisnisnya. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 menunjukkan prinsip bahwa setiap perubahan yang terjadi memerlukan adanya upaya dari individu maupun kelompok untuk harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan digital marketing syariah, pelaku bisnis dapat menjangkau pasar luas dengan mempertahankan integritas nilai syariah dalam setiap aspek. Kemudian yang kedua yaitu influencer halal. Kuatnya pengaruh seorang influencer dapat merubah tentang cara berpikir bahkan gaya dari hidup seseorang. Maka dari itu influencer yang menyajikan konten Islami dapat mengedukasi kepada banyak orang untuk mengikuti gaya hidupnya. Contoh nyata yang selanjutnya dari marketing syariah adalah halal lifestyle branding, yaitu gaya hidup yang mengacu pada kewajiban seseorang muslim dengan mengedepankan dan menjaga prinsip halal dalam seluruh aspek kehidupannya. Di Indonesia sendiri telah ditetapkan mengenai regulasi halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dan yang keempat ada wisata halal. Wisata ini mengutamakan nilai-nilai syariat Islam. Wisata halal menjadi peluang dengan menyasar penduduk muslim sebagai target utama. Lalu yang kelima, contoh nyatanya adalah customer behavior muslim milenial. Generasi milenial adalah generasi yang modern dan adaptif, dan dengan latar belakang ini memungkinkan adanya perbedaan antara konsumen milenial muslim dengan konsumen secara umum, karena milenial muslim lebih menekankan pada pemilihan produk sesuai dengan syariat Islam. Dari materi yang telah kita dengarkan dan juga teman-teman saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa marketing syariah merupakan evolusi konsep pemasaran yang memadukan strategi bisnis modern dengan nilai-nilai spiritual Islam, menciptakan pendekatan holistik yang tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga keberkahan dalam berbisnis. Marketing syariah tetap menggunakan aspek pemasaran konvensional, namun dilandasi oleh prinsip-prinsip muamalah Islam yang menjamin praktik bisnis yang etis, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, adapun keunggulan karakteristik pemasaran syariah ada 4 pilar utama. Ya, pertama ada robaniyah, yaitu spiritualitas, kemudian ada akhlakiyah, etika, al-waqi'iyah, realisme, dan al-insaniyah, humanisme. Menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun kepercayaan jangka panjang dengan konsumen. Sementara sifat-sifat marketer syariah itu berlandaskan pada sifat Rasulullah SAW. Ada sidik, amanah, patonah, dan juga tadblik. Ini menjadikan marketing syariah sebagai alternatif yang menarik bagi semua konsumen yang menghargai etika bisnis dan praktik pemasaran yang bertanggung jawab. Nah, pada akhirnya, marketing syariah menawarkan paradigma bisnis yang seimbang antara pencapaian tujuan komersial dan pemenuhan tanggung jawab spiritual serta sosial. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia berpartisipasi dan juga mengikuti Zoom kali ini dari awal sampai akhir untuk mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen syariah Ibu Pipi Indah Bintari SDMM yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi. Nah, saya juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dan juga teman-teman saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dengan begitu saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.